Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN diserang atau dilumpuhkan oleh hacker. Akibatnya 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu. Jadi peretasan ini terjadi sejak 20 Juni, yaitu pusat data yang berlokasi di Surabaya diserang dengan modus ransomware. Dan sampai saat ini pun pemerintah belum bisa memulihkan pusat data nasional. Sehingga netizen pun mengatakan omongan Anies Baswedan di saat debat Pilpres kemarin akhirnya terbukti, di mana Anies pernah menyinggung pertahanan cyber. Kemenham memiliki anggaran besar namun tidak mampu melindungi dari peretasan, dan pada akhirnya pun kita lihat terjadi, yaitu peretasan data yang mengakibatkan 280 data kementerian, lembaga dan daerah akhirnya terganggu. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Padahal jauh-jauh hari Anies Baswedan sudah menyinggung keamanan cyber data Pusat Data Nasional. Tetapi kita lihat, dan ini terjadi lagi setelah kemarin, yaitu seperti Bank Syariah Indonesia sempat dilakukan hal yang sama, diretas datanya, dan akhirnya cukup miris terjadi lagi di Pusat Data Nasional. Seharusnya pemerintah sudah melakukan pencegahan-pencegahan, belajar di masa lalu. Jadi kita lihat memang seperti Menkominfo Budiari hanya bisa melakukan pembelaan diri terhadap data yang diretas oleh peretas. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Kanada 6,75%, Inggris 6,44%, Jerman 4,92%, dan Prancis 3,8%. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama. Dan virus ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi yang terakhir, latest version, jadi versi yang terakhir, sehingga menjadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini. Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi yang berdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Kerugiannya kami bilang, tapi kerugian yang masih bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu. Si pelaku ini apakah meminta uang tebusan juga nggak Pak ke pihak Kemenkominfo Pak? Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti, dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Pusat Data Nasional kita ngedown, katanya kena serangan cyber. Ya berharap apa sih sama pemerintah yang kalau bikin peresmian pakai beginian segala? Dan kalian juga harus lihat line up Badan Security Cyber Nasional kita yang rata-rata diisi oleh pejabat TNI dan nggak perform. Bayangin ntar kalau RUU TNI sah, semakin banyak pejabat TNI itu gabung jadi pejabat sipil, kita akan lihat semakin kacau apa itu. Aduh, gue mau ngasih tahu sama lo kenapa ini menjadi penting walaupun kita bukan anak IT. Karena data is the new oil. Pertama, apa itu PDN? PDN itu Pusat Data Nasional. Itu implementasi dari Perpres 95 tahun 2018. Intinya sih efisiensi data center, di mana ada 2.700 data center di pemerintah Indonesia.
mau diefisienkan. Nah, sekarang sistem ini lagi ngedown, dihack sama yang namanya Lockbit 3.0 atau organisasi hacker lintas negara yang profesional gitu ya. Dan sebelumnya juga pernah ngehack Bank Syariah Indonesia. Bahkan sampai data nasabahnya itu masuk deep web, bro. Bahkan sekarang mereka minta tebusan sebesar 131 miliar rupiah, bahkan ada yang bilang lebih. Dan ini feeling gue birokrat ngomong gini nih, boleh pak, tapi nanti invoice-nya dibikin 200 miliar ya, bagi dua kita. Apa yang bikin pemerintah kita gagal? Pertama, sejak Pusat Data Nasional sementara kita ngedown, pemerintah itu baru menjelaskan setelah 4 hari lamanya. Kalau di negara-negara maju, sekian jam nggak beres aja masalah, itu udah mundur kali menterinya. Kalau di kita kan yang penting saling lempar dan pingpong aja. Kedua, pemulihannya lama banget. Dan bahkan disaster crisis center kita itu nggak jalan. Dan ini mengecewakan banget. Akhirnya kita nggak punya backingan dan backup apa-apa kan. Akhirnya terdampak siapa? Ya rakyat lagi. Nggak bisa ngurus imigrasi. Terdampak yang lagi ngurus kuliah, yang pengen pulang haji, dan lain sebagainya. Rakyat lagi yang kena kan. Kita mau nyalain siapa? Pemerintah. Gue yakin pemerintah kalau rapat bilang gini, gimana ya kita jawab publik ya? Udah bilang aja kalau kita lagi diserang sama suatu organisasi kejahatan, jadi kesannya kita herois nih lagi melawan mereka. Tinggal gitu kan enak. Apalagi dampak dari gagalnya pemerintah. Pertama, kebocoran data sensitif dan informasi pribadi lo. Itu bisa kesebar di mana-mana. Kedua, kerugian finansial. Uang yang bisa kita pakai buat kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, jadi dipakai buat benerin sistem yang berulang-ulang kali rusak. Hilangnya kepercayaan publik, hilangnya kepercayaan investor, bahkan spionase data negara. Karena data negara kita bisa dihack. Ini baru namanya spionase. Kalau data umum dibuka di debat pilpres, namanya transparansi dan juga dialektika. Data umum pertahanan kok dibilangnya bocorin rahasia negara. Aduh, boomer. Badan Security Cyber Nasional kita yang rata-rata diisi oleh pejabat TNI dan nggak perform. Kepala BSSN kita adalah Pak Hinsa Siburian. Emang kalau dari latar belakangnya ya militer banget ya. Dari pendidikan militernya, terus jabatan militernya. Di tengah berbagai masalah soal cyber security kita, gue langsung kepoin gitu, National Cyber Security Index negara kita. Kalau berdasarkan NCN, di tahun 2023, Indonesia tuh peringkat kelima gitu, soal cyber security. Mata gue langsung tertuju kepada top 2-nya gitu, Malaysia dan Singapura gitu. Gue langsung kepoin gitu, badan cyber security mereka, kepala badannya siapa. Kalau dari Malaysia itu ada Dr. Megat Zuhairi, Chief Executive of National Cyber Security Agency. Dan lihat deh, Dr. Megat has a Doctor of Business Administration from University Technology Mara, Master of Science in Communication Technology from Ulm University Germany, Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering from Johns Hopkins University USA. Kalau Singapura itu punya David Koh, Komisaris Keamanan Cyber dan Kepala Eksekutif Badan Keamanan Cyber Singapura. Bapak David Koh ini memang ada latar belakang militer. Tapi lihat ini juga deh, Bapak Koh memiliki gelar master di bidang administrasi publik dari Universitas Harvard, kemudian gelar sarjana teknik elektro dan elektronika King's College London, Inggris. Pesan moralnya apa kawan-kawan? Kita harus mengisi jabatan atau posisi tertentu oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Ya, ini kan lagi di. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru, tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi, menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua, menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga, sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Pak Anies Rashid Baswedan pernah menyinggung ya, lemahnya pertahanan cyber security negara kita. Ya.
Anies Rashid Baswedan menyatakan bahwa Indonesia perlu membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Hal ini ia sampaikan dalam acara debat Capres-Cawapres 2024 seri ketiga bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik di Istora Senayan, Jakarta Minggu. Dalam sesi pertanyaan kedua, moderator menanyakan kebijakan apa yang akan dilakukan Anies Rashid Baswedan untuk mendapatkan akses pengembangan guna memperkuat pertahanan Indonesia lewat teknologi cyber. Kemudian Anies Rashid Baswedan menjawab, kita perlu membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius, dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas sekelompok orang. Itu yang disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan, ya. Jadi perlu keterlibatan antar instansi untuk memperkuat cyber security negara kita, dan ini terbukti sekarang, ya. Data-data negara dibobol oleh hacker dan minta tebusan 130 miliar. Wow. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ini benar-benar hasil penelitian, ya kan, benar-benar terjadi dan bukan omon-omon, ya. Yang kemarin bilang omon-omon mana? Suaranya mana yang bilang omon-omon? Nih lo lihat nih ya, hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia minta uang tebusan 131 miliar. Gue heran banget sama mereka itu. Mereka ngapa sih hobi banget gitu ngasih bahan roastingan ke orang-orang. Jadi kita tuh nggak usah capek-capek searching di Google bahan roastingan ini, bahan roastingan itu, nggak usah. Itu udah ada otomatis gitu, udah ada template. Dan hal yang pertama kali muncul setelah gue baca berita itu tuh ini nih. 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat alutsista. Jadi emang benar apa yang dibilang Pak Anies itu, pertahanan bukan cuma tentang perang, bertahan, membeli alat-alat berat, alutsista, tapi ada yang namanya cyber attack. Dan itu juga tugasnya Kementerian Pertahanan gitu. Jadi kalau ada ancaman di depan mata, kenapa kita harus antisipasinya yang nggak di depan mata gitu, maksud gue gitu loh. Seru ya kalau ngerosting sebelah sini, ada aja bahannya gitu, seru. Terus lagi ngapain sih itu hacker, kurang kerjaan banget ngeretas Pusat Data Nasional ya. Lu minta 131 M nih ya, ini dari pusat dikasih, nih kasih aja lah 131 M lah biar dia diam. Begitu turun ke bawah nih, oh maaf ya ada pajak 100 miliar, jadilah 30 M tuh, 31 M. Nah turun lagi tuh ke bawah, aduh ada uang distribusi duit nih 30 miliar aja gitu, tinggal 1 miliar tuh. Habis itu turun lagi ke bawah, aduh maaf ya ini ada subsidi kantong pejabat sebesar 999.900.000 rupiah. Nanti nyampe ke lu nih hacker nih, kalau lu nonton video ini nyampe ke lu tinggal cepet dah, lu cukup beli bakso doang. Hacker, jangan serang pusat data kita dong. Kok main serang-serang gini sih? Mana minta tebusan ratusan miliar lagi. Ucap bapak-bapak di sana yang sedang kebingungan karena pusat data nasional berhasil dibobol. Tapi miliaran kan kecil pak dibanding anggaran pusat data kita ini. 2,7 triliun loh. Mana minjem dari Prancis lagi, angka itu gede banget. Masa gak nyiapin sistem yang gede yang aman juga? Atau jangan-jangan masih ada sisanya? Ayo sisanya dibuat apa? Kita mah positive thinking aja. Pasti bukan buat proyekan bikin alat sendiri hanya untuk memperkaya diri dengan cara menjual ke luar negeri, terus dibeli lagi deh dengan harga tinggi. Gak gitu kan? Tapi mau nanya aja sih, kerja kalian pada ngapain sih? Lagi buru X sama Telegram buat diblokir, take down situs terlarang, apalagi rancang undang-undang buat jerat warga sendiri. Sistem keamanannya sendiri yang gak aman. Ini serius, kayaknya kita butuh 1 abad lagi untuk jadi negara maju. Kalau sistem dalam birokrasi kita tidak ikut maju, padahal kita tidak kekurangan orang pintar di IT loh. Saya sangat yakin itu. Cuma mereka kurang beruntung alias mungkin tidak punya akses yang sama dengan bapak-bapak di sana. Yuk, kalau gak bisa ngurusin, mundur yuk. Kalau dikasih kerjaan kita siap kok bantu-bantuin, jubir lah buat counter isu. Lagi kesusahan kan pak? Kapan ya instansi ini dipimpin dengan orang yang tepat, bukan hanya dari titip menitip. Debat tetap pakai adab. Ransomware, gimana sih hacker itu minta tebusan untuk bisa mengembalikan data pemerintah yang telah dikunci sama dia. Nah,
Gak tanggung-tanggung teman-teman, 130 miliar tebusannya teman-teman. Ngeri nggak itu? Gede banget ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ransomware itu virus yang udah lama teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu kan makin lama hacker tuh makin pinter ya teman-teman. Kalau tim cyber security Indonesia nggak kalah pinter sama mereka, ya gini nih. Mau nggak mau ya kita harus bayar 130 miliar nih untuk bisa dapetin datanya teman-teman ya. Ya menurut kalian, kira-kira kita bayar aja 130 miliar pakai uang rakyat ya, dari uang pajak kalian, atau orang IT-nya suruh mikir sampai botak ya teman-teman, supaya data itu bisa benar-benar balik tanpa harus ngasih tebusan ya teman-teman. Kalian pilih yang mana teman-teman ya? 130 miliar teman-teman, banyak itu. Atau yang paling keren lagi nih solusinya ya dari saya, pakai uang sitaan dari judi online ya. Setuju nggak? Komentar di bawah. Terdeteksi gimana? Cara deteksi ransomware. Tahu ransomware? Iya. Tahu. Kan itu virus yang dienkripsi masuk ke komputer kita kan? Iya. Ini virus dienkripsi, bisa dideteksi nggak? Udah virus dienkripsi. Iya. Sulit dong. Sulit banget. Jadi cara deteksinya pakai AI. Solusinya backup data. Jadi security-nya adalah data di backup. Yang masalah kan orang pada ini ya, pada abai. Ya. Pada nggak suka punya backup data kagak? Nggak punya. Kadang-kadang habis chat hapus aja. Biar nggak lemot. Ya kalau hapus masih mending ya. Tapi kalau data pentingnya kagak di backup, pas masuk ransomware ini akan mengenkripsi data kita. Dan data kita nggak bisa kita balikin lagi kalau udah dari enkripsi ini. Nangis lo urusannya. Dan ini kalau virusnya masuk, antivirusnya nggak bisa deteksi juga. Korbannya udah banyak ya? Iya. Contoh korbannya adalah Bank B titik-titik itu. Waktu itu ya. Itu kenanya ransomware tuh. Betul. Kepada Kominfo yang terhormat, saya mau nanya nih, kira-kira pemulihan untuk data yang dibobol bisa balik kapan nih? Atau sistem negara, beberapa sistem negara yang dibobol itu kira-kira bisa beroperasi kembali itu kapan ya? Karena kebetulan saya secara pribadi ada urusan dengan kantor imigrasi. Dan imigrasi adalah salah satu bagian yang terdampak dari pencurian data yang dilakukan oleh hacker terhadap Kominfo. Tapi, aduh, yang saya bikin nggak habis pikir itu adalah ini Kominfo loh, setara Kominfo bisa terkena ransom. Sedangkan setahu saya, mohon maaf koreksi kalau salah ya, setahu saya ransom itu bisa menyerang apabila kita menggunakan URL browser yang sembarangan. Terus kemudian kita mengklik tautan atau link yang ilegal atau bisa juga seperti itu. Setahu saya sih itu. Ini sekelas Kominfo loh ya, tapi saya nggak tahu ya. Terus kita kan jadi trust issue nih ya sama Kominfo yang biasanya ngirim pesan tuh, jangan sembarangan untuk mengklik tautan, jangan sembarangan untuk ngeklik pesan. Kan saya jadi secara pribadi juga jadi agak ragu nih, Kominfo bisa menghapus judi online di Indonesia. Justru kemarin malah mau memutus internet Kamboja. Tapi deh, ini aja deh, ini sudah lebih dari 3 kali 24 jam nih. Tolong Pak, segera diperbaiki atau dimanakah temukan solusinya? Kasihan kami loh Pak yang ada di bawah ini. Kasihan kami loh Pak rakyat yang ingin mengurus sesuatu yang berhubungan dengan data pemerintah yang dicuri oleh hacker. Contohnya salah satunya di imigrasi. Bukan hanya saya Pak, teman-teman saya juga banyak tuh yang ingin mau mengurus paspor, tapi memang karena sistemnya lagi down, error, jadi nggak bisa. Ini udah 3 kali 24 jam loh. Gitu loh. Mau sampai kapan? Teman saya nih contohnya mau pergi ke luar negeri karena untuk bekerja Pak, menghidupi keluarga. Setelah beberapa kali proses ikut LPK, pelatihan kerja dan lain sebagainya, hingga akhirnya bisa berangkat nih untuk menghidupi keluarga yang ada di sini. Sistemnya down. Terus harus gimana Pak? Tolong dong solusinya gitu loh. Belum lagi kita juga ada ketakutan bahwa data kita dibobol. Bahkan ada yang sudah dijual secara online data kita. Aduh,
gimana ya, mau heran tapi kok Kominfo, mau nggak dibahas tapi kok kebangetan. Nah, baca berita ini nih, baca. Polda Metro, patroli cyber, kumpulkan daftar situs judi online untuk segera diserahkan kepada Kominfo. Kesan-kesan kalian ketika membaca ini gimana? Kesan-kesan kalian yang ada di benak kalian itu pasti, wih, Kominfo beraksi nih ya. Kominfo akan menindak bandar atau pemilik situs judi online. Akan ada tindakan tegas nih dari Kominfo yang bekerja sama dengan polisi, pihak kepolisian. Ketika membaca berita itu, yang ada di benak kalian, yang ada di pikiran kalian, pasti seperti itu kan. Akan ada tindakan tegas untuk menangkap bandar atau pemilik situs judi online. Pasti begitu kan. Tapi setelah kalian baca berita updatean ini, apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di pikiran kalian? Bayangkan, sekelas Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online itu tidak langsung menyasar bandar judol, tapi lebih memprioritaskan pencegahan. Nah, di sini saya bertanya-tanya, tidak langsung menyasar bandar, berarti bandar tidak langsung ditangkap dong ya? Dan memprioritaskan pencegahan. Pencegahan yang model apa? Yang model gimana? Sedangkan polisi sudah bilang bahwa pelaku judi online itu tidak akan dipenjara atau ditangkap karena tidak termasuk kasus pidana. Ditambah lagi, uang dan rekening yang terlibat judi online itu dirampas negara dan masuk kas negara. Nah, artinya uang kejahatan itu langsung jadi milik negara dan pelakunya itu tidak ada tindakan apapun, tidak ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, kalau uang kejahatannya sudah dirampas dan pelakunya jelas-jelas tidak akan dipenjara atau ditangkap, terus makna pencegahan di sini itu apa? Kok malah diprioritaskan? Bukan malah memprioritaskan penangkapan bandar. Nunggu apa? Di sini malah terkesan ada kontradiktif nih ya. Yang pertama tadi seolah ada ketegasan nih. Polisi, patroli cyber segera mengumpulkan daftar situs judi online dan diserahkan ke Kominfo. Nah, setelah diserahkan nih, malah Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online-nya malah terang-terangan bilang tidak langsung menyasar bandarnya. Nah, di sini ada kontradiktif. Setelah terkumpul, kok tidak ada tindakan? Nunggu apa? Ini seolah satuan tugasnya malah memberikan angin segar kepada bandarnya untuk segera kabur atau merelokasikan hasil kekayaannya ke tempat lain. Satgasnya malah terkesan mengulur-ngulur waktu atau memberikan waktu kepada bandar untuk kabur. Kalau emang beneran Satuan Tugas Pemberantasan Judol itu tidak ada maksud untuk mengulur waktu atau memberikan waktu kepada bandar judol untuk kabur atau merelokasikan, memindahkan kekayaannya ke negara lain atau ke tempat lain, harusnya sekelas satuan tugas itu lebih memprioritaskan penangkapan bandarnya, iya kan? Bukan malah memprioritaskan pencegahannya. Yang ditunggu publik itu apa sih? Yang ditunggu itu kan aksi akhirnya, yaitu penangkapan, tindakan, begitu kan? Bukan hanya pengumuman. Ini satuan tugas pemberantasannya malah memberikan pengumuman, tidak langsung menyasar bandar. Ini seolah mempermainkan perasaan publik sekaligus memberi informasi kepada bandarnya. Kalian tidak akan langsung ditangkap oleh Satuan Tugas Pemberantasan Judol.